Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di GeoJ level 7. Sebelum saya lanjutkan materi GeoJ level 7, perhatian bahwa tugas hari ini adalah kalian merangkum materi ini. Pertama, kalian rangkum materi yang saya sampaikan ini. Yang kedua, kalian tulis nanti ya, ada istilah-istilah ya. Jika kalian menemukan istilah atau kata kunci yang istimewa yang sering saya sebutkan, kalian tulis, terus kalian jelaskan apa itu artinya, gitu kan ya. Misalnya ya, saya menyebutkan di sini kepolaran. Apa sih kepolaran itu, gitu kan ya. Nah, kalian jelaskan nanti, tulis ulang di buku ya. Semakin banyak istilah atau kata kunci yang kalian dapatkan di video ini, semakin bagus nanti nilainya ya. Oke, lanjut ya. Nah, hari ini kita lanjut ke GeoJ level 7 tentang kepolaran ikatan kovalen ya. Apa sih polar itu, gitu kan ya. Secara sederhana, polar itu kita sebut dari bahasa asing itu pol ya, atau kutub ya. Tapi untuk menyamakan istilah, saya tidak akan pakai kutub, tapi tetap pakai polar ya, kepolaran. Atau nanti ada momen dipol juga ya. Nah, apa sih kepolaran itu dan kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa ada kepolaran di ikatan kovalen ya? Nah, kepolaran di ikatan kovalen itu menggambarkan pemisahan muatan positif dan muatan negatif dari dua atom yang berikatan. Mengapa bisa terjadi ada muatan yang cenderung positif atomnya, ada yang muatan cenderung atom yang negatif, sisi negatif ya. Oke. Hal ini terjadi karena pertama, misalnya saya punya atom H nih ya, ini non logam ya, atom H, dia kan elektron valensinya 1 nih. Jadi kalau misalkan diibaratkan ini kulitnya, ini cuma 1 di sini, ketemu sama misalkan yang simple itu F misalkan ya, ini F nih ya. F kan elektron valensinya 7, masih ingat kan materi yang kemarin? Oke. Kenapa dia 7? Karena dia di golongan 7A. Oke, berarti dia elektron valensinya 7. Oke. Terus ini atau F ya, dia memiliki 7 elektron valensi, ini 7 ya. Setelah itu ya, mereka berikatan ya. Mereka berikatan nih H nyumbang 1 elektron, terus si F juga nyumbang 1 elektron ya. Akhirnya mereka berikatan. Oke. Ya, akhirnya mereka berikatan. Oke. Masalahnya ada perbedaan di antara mereka berdua. Apa perbedaannya? Jika diperhatikan, nah ini si H kan elektron valensinya cuma 1. Nah, di dalam H ini tidak ada lagi elektron misalkan ya. Tidak ada lagi elektron. Sedangkan di F kan elektron valensinya 7. Berarti si F ini masih punya sisa berapa elektron? Baru dipakai 1 nih. Berarti sisa 6 ya. Oke, sedangkan kita tahu elektron itu muatannya negatif. Oke, muatannya negatif. Sehingga apa yang akan terjadi? Si elektron yang dipakai di sini itu cenderung tertarik. Nah, cenderung tertarik ke arah F. Ya, dia cenderung tertarik ke arah F. Karena hal ini terjadi sehingga si F ini lebih elektronegatif dibanding H. Lebih negatif atau lebih banyak elektronnya dibanding H ya. Sehingga terjadilah ada muatan yang cenderung positif, ada yang muatan yang cenderung negatif. Jadi
Kalau misalkan si F ini negatif, berarti ya karena dia banyak sekali elektronnya, lebih banyak, sehingga kalau di H itu dia positif. Nah, ini yang kita sebut dengan momen dipol. Ya. Ini kita sebut dengan momen dipol. Oke. Ini momen dipol. Artinya dipol, artinya kan di ya. Nih istilah nih ya. Dipol berarti dia ada dua nih. Pol itu kutub nih, berarti ada dua kutub. Jadi ada terbagi dua kutub dalam ikatan ini. Ada yang kutub positif, ada yang kutub negatif. Nah, kayak gitu ya. Tapi tetap disebutnya tetap momen dipol ya. Oke. Kayak gitu. Nah, karena ada momen dipol ini terjadilah perbedaan keelektronegatifan. Ya. Ada perbedaan keelektronegatifan. Oke. Nah, karena perbedaan keelektronegatifan, jadi jika suatu senyawa atau molekul ya mempunyai perbedaan keelektronegatifan, kita sebut molekul itu atau senyawa itu adalah senyawa polar. Oke. Dan sebaliknya. Nah, ini berarti senyawa polar itu apa ya? Nah, kalian sebutkan nih istilah baru nih. Nah, kalian simpulkan ya. Oke. Jadi karena perbedaan keelektronegatifan, senyawa ini, si HF ini ya, kita sebut dengan senyawa polar. Oke. Terus yang tidak ada keelektronegatifan yang seperti apa? Nah, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Oke. Contoh ini nih. Kalau yang tidak ada keelektronegatifan itu ya. Misal saya punya senyawa H2. Nah, ini H2 kan ya. H2 nih hidrogen ya, gas hidrogen. Berarti ikatannya itu kan berarti antara H, dia punya satu atom, satu elektron valensi, dan satu H lagi. Nah, kan ya, berarti ini H2 kan. Ini struktur logisnya kan. Nah, ini ikatannya kan. Nih. Apakah mereka mempunyai perbedaan keelektronegatifan, atau apakah si H yang sebelah kanan lebih banyak elektronnya dibanding H sebelah kiri? Oh, tentu tidak ya. Si H ini kan sama, elektron valensinya cuma satu gitu kan ya. Sehingga tidak ada momen dipol atau tidak ada perbedaan kutub yang mana positif yang mana negatif, tidak ada. Ya. Tidak ada di sini dikatakan ini yang positif, ini yang tidak ada. Nah, hal ini menyebabkan ya tidak adanya perbedaan keelektronegatifan. Karena tidak ada perbedaan keelektronegatifan, senyawa ini kita sebut itu adalah senyawa non polar. Oke. Ini non polar ya. Oke, simpulkan nih. Ini istilah lagi nih, non polar, non polar. Oke, kumpulkan ya. Oke, lanjut. Nah, kalau kita simpulkan apa itu kovalen polar dan non polar, kovalen polar itu adalah ikatan kovalen yang terbentuk dari dua atom non logam yang sama. Nah, kan tadi yang non polar yang sama itu contohnya ada H2 gitu kan ya. Apalagi yang senyawa atau molekul yang terbentuk dari atom yang sama banyak ya. Ada oksigen, O2 gitu kan ya. Ada N2 gitu kan ya. Nah, ada Cl2, F2 gitu kan ya. Nah, ada juga yang non polar tidak terbentuk dari atom yang sama gitu kan ya, lebih dari dua atomnya, tapi momen dipolnya itu saling meniadakan. Nah, ini akan yang saya akan jelaskan nanti lebih rinci ya. Nah, di saat ada caranya menentukan dia senyawa kovalen polar atau non polar ya. Ini istimewa ya. Ini istimewa. Nah, momen dipolnya itu saling meniadakan itu seperti apa, saya akan jelaskan nanti ya.
Nah, ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen polar ini terbentuk dari dua atom non logam yang berbeda. Udah jelas ya, kayak tadi nih. Berarti contohnya itu ada HF gitu kan ya. Ada apa lagi? H2O gitu kan ya. Ini beda kan ya. Terus ada lagi yang apalagi HCl, asam lambung. Gila. Kalau di lambung kalian mengandung HCl nih. Ada lagi apa ya? NO, ada CO, CO2 gitu kan ya. Oke. Nah, kenapa ikatan kovalen polar terjadi? Karena tadi apa? Memiliki perbedaan keelektronegatifan. Ini catatannya ya. Oke. Memiliki perbedaan keelektronegatifan. Lanjut. Oke. Jadi kalau misalkan kalian bayangkan ini kan tadi saya mengatakan momen dipol ya, atau ada dui kutub atau terjadi atau perbedaan kutub ya. Nah, tadi kan ada kutub negatif, ada kutub positif. Nah, coba perhatikan di sini ya. Ini H. Nah, H itu elektron valensinya 1 kan. Ya, ini H kan. Nih, anggap yang titik oranye ini punya H ya. Terus ada Cl, dia berikatan dengan Cl menjadi HCl. Sedangkan si Cl ini punya elektron valensinya berapa? 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Otomatis siapa yang elektronnya lebih banyak? Pasti si Cl. Sehingga nih, perhatikan nih ya, sehingga awan elektron ya, ini anggaplah awan elektron ya, itu semakin cenderung ke Cl, tertarik ke Cl kayak gitu, sehingga si Cl ini adalah lebih elektronegatif, sedangkan si H ini elektropositif, sehingga terjadilah yang namanya perbedaan keelektronegatifan. Ini ada perbedaan keelektronegatifan sehingga HCl ini kita sebut dengan ikatan kovalen polar. Oke. Beda hal dengan Cl. Nah, Cl2, Cl itu sama, dia itu punya 7 elektron valensinya, ya. Sehingga di sini tidak ada yang lebih positif atau yang lebih negatif. Oke. Sehingga di sini lihat nih, ini awannya itu tidak ada yang lebih besar, ya, sedangkan di sini sama ya. Di sini mah kan ada yang lebih besar Cl ya di sini ya. Oke, sedangkan di sini sama dua-duanya, lihat ya. Sehingga tidak ada perbedaan keelektronegatifan. Oke. Maka si Cl2 ini kita sebut ikatan kovalen non polar. Oke. Buat apa sih gitu kita tahu polar non polar? Ini berguna banget ya ketika kita bahas nanti di kelarutan. Nah, dia larut atau enggaknya ya. Nah, ini sangat penting. Nah, ini kelarutan. Kelarutan itu apa? Nah, kalau kita bahas kelarutan, kalian pernah memasukkan gula ke dalam air atau garam ke dalam air, terus kalian kocek, apa yang terjadi? Hilang ya. Bukan hilang, larut bahasanya ya. Artinya berubah bentuknya, jadi ikut si airnya ya, jadi cair. Nah, itu yang disebut dengan larut ya. Nah, ini kelarutan ya. Jika kita bahas tentang kelarutan, kita punya istilah yang namanya light dissolve light ya. Ini istilah dalam kimia terkenal banget, light dissolve light. Jadi dia akan melarutkan suatu molekul yang memiliki sifat kepolaran yang sama ya. Light dissolve light itu kayak gitu ya.
Jadi dia bisa suatu molekul itu bisa melarutkan suatu molekul lain ya, jika memiliki kepolaran yang sama. Oke. Kalau misalkan si air itu polar, nah ini air polar kan, dia polar, ketemu minyak. Nah minyak itu CnHn gitulah, plus berapa gitu ya, bisa plus 2 plus ini CnHn banyak banget lah ya. Dan si minyak ini adalah minyak lah, katakan minyak lah ya. Minyak ini itu non polar. Apa yang terjadi jika kita campurkan mereka berdua? Terpisah, ya enggak? Ya, terpisah. Jadi jika mereka berdua kita campurkan, itu tidak akan menyatu seperti garam dalam air. Kayak itu. Kenapa hal itu terjadi? Seperti gula dalam air gitu kan ya. Mengapa hal itu terjadi? Karena perbedaan kepolarannya. Ya. Nah, si minyak non polar, si H2O atau air itu polar kayak gitu ya. Oke. Kalau terus selanjutnya, kalau misalkan saya punya pertanyaan nih. Jika saya punya senyawa ini, misalkan ya H2O, saya tambah dengan misalkan ada CH4. Nah kira-kira mereka larut enggak kalau kita campurkan? Larut enggak sih gitu kan ya. Metan nih kayak gas LPG nih, banyak gas LPG nih ya. Ini boleh lah katakanlah gas LPG gitu kan ya. Nah metan, butan gitu lah, sebetulnya itu campuran ya. Oke. Nah apakah mereka berdua akan tercampur? Nah, kita harus tahu dulu ya, bukan bereaksi ya, kita tidak membahas bereaksi atau enggaknya, kita bahas dia itu tercampur atau enggaknya, larut atau enggaknya. Apakah si CH4 larut dalam H2O? Oke. Cara mengetahuinya adalah kita harus tahu dulu kepolaran kedua senyawa ini. Kita tahu H2O kan, H2O, siapa yang masih ingat struktur Lewisnya kemarin bikin ya? Nah ini H2O kan. Oke. H2O nih. Yang ini CH4. Kemarin ada yang bikin juga kan, ini CH4 kan. Nih CH4. Oke. Pertanyaannya, H2O apakah polar atau tidak? Nah ini udah jelas banget ya, siapa yang lebih banyak elektronnya, yaitu si O, karena O itu 6 ya, sedangkan H itu elektron valensinya cuma 1. Sehingga kalau kita katakan ya, nah jadi momen dipolnya akan tertarik ke O kayak gini ya, sehingga si O itu lebih elektronegatif. Nah si H ini positif, ini H11 ini juga positif kayak gitu ya. Oke. Sehingga ada perbedaan ke elektronegatifan. Oke. Apa yang terjadi sehingga si H2O ini adalah polar? Oke. Dua polar nih. Oke. Sekarang kita bahas yang C-nya, yang CH4. Si C itu berapa elektron valensinya? Dia golongan 4 ya, berarti 4 elektron valensi. H itu 1. Oke.
Ada perbedaan nggak? Ada. C-nya lebih banyak. Oh iya benar. Apakah dia polar? Ternyata kalau kita perhatikan, si elektron valensi punya C itu kepake semua, diikat semua oleh si H. Nah, si H berarti jadi ke C semua ya ini momen dipolnya. Oke. Karena hal ini menyebabkan si di molekul CH4 ini momen dipolnya tidak ada. Jadi istilahnya itu ketiadaan momen dipol ya. Ketiadaan momen dipol. Diakibatkan si C-nya itu elektron valensinya terpakai semua kayak gitu ya. Ada CH4, ada contoh lain CCl4 kayak gitu ya. Sehingga si CH4 ini adalah non polar. Jadi kesimpulannya apakah mereka berdua bisa bersatu? Tidak. Ya. Karena kepolarannya berbeda. Oke, saya kasih contoh yang lain ya. Nih, kalau misalkan saya punya senyawa NH3 dengan NO2, siapakah ini sifatnya polar atau non polar mereka berdua ya? Caranya, oke, kalau kalian udah tahu struktur Lewisnya itu bisa langsung ya kayak gini ya. Kan ini struktur Lewis NH3 kemarin udah bikin ya. Nah, oke, ini kan, oke. Ini struktur Lewis NH3 kan. Sedangkan ini struktur Lewis si NO2 kan. Ini NO2 ya. Ini. Nah, gitu ya. Ini NO2 nih. Nah, kalau kita perhatikan, apakah mereka memiliki perbedaan keelektronegatifan? Jawabannya ya. Si NH3, si N-nya itu lebih elektronegatif, lebih banyak elektronnya ya. Lihat nih. Ini kan 5 ya. Ini 1 2 3 4 5. Oke, berarti panah kutubnya itu panah dipol atau kutubnya itu ke arah N semua. Sehingga si N ini lebih elektronegatif, sedangkan si H elektropositif, ini elektropositif, ini juga elektropositif. Maka ini memiliki perbedaan keelektronegatifan sehingga dia polar. Sedangkan si NO2 ini kalau kita perhatikan, siapa yang lebih banyak? Si O ya. Nah, jadi keelektronegatifannya ke arah O. Oke. Maka si N-nya elektropositif, sedangkan si O-nya itu elektronegatif. Ini punya keelektronegatifan. Oke. Jadi senyawa ini juga polar. Tapi apa yang membedakan antara mereka berdua? Di sini atom pusatnya lebih elektronegatif, sedangkan di sini atom pusatnya lebih elektropositif ya. Nah, jadi tidak selalu atom pusat itu harus lebih banyak elektronnya. Oke. Yang penting mereka di antara atom-atomnya dalam suatu senyawa itu memiliki perbedaan keelektronegatifan, maka dia bisa kita sebut dengan senyawa polar. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, selanjutnya ini yang terakhir nih tentang ikatan kimia. Kemarin kan ada ikatan ion, ikatan kovalen, yang terakhir ini ikatan logam. Oke. Mengapa ikatan logam bisa terjadi? Ya. Ikatan logam bisa terjadi karena ya. Oke. Dari namanya juga kita sudah tahu ya,
Berarti ikatan logam ini antara atom non logam. Atom logam, atom logam. Misal saya punya Mg di sini ya, Mg, semua banyak. Oke. Kalau diilustrasikan, jika kalian tahu kelereng tahu kelereng. Nah, kalian masukkan toples ke dalam kelereng, kebalik. Kalian masukkan kelereng ke dalam toples ya. Jadi ibaratnya si atom logamnya itu kayak kelereng dalam toples itu. Nah, pertanyaannya bagaimana mereka berikatan? Pertanyaannya itu kan, bagaimana mereka berikatan? Nah, kita ketahui si atom logam itu cenderung melepas elektron. Sehingga atom logam itu banyak yang L. Misalkan dia itu golongan 1 L+, misalkan kalau dia golongan 2 itu L2+, seperti Mg ini ya. Kayak gitu. Artinya dia melepas elektron. Karena mereka melepas elektron ya, sehingga di sekitar atomnya itu banyak sekali elektron berkumpul. Ini kan nih ya, banyak sekali elektron berkumpul ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi yang pertama adalah karena dia berkumpul, yang terjadi si elektron ini ya mengalami yang istilahnya itu delokalisasi, terdelokalisasi ya, artinya berpindah-pindah, loncat-loncat nih elektron karena dia sudah dibuang sama si atomnya katanya. Dilepaskan, berpindah-pindah elektron. Nah, elektronnya berpindah-pindah. Jadi kadang si elektron ini ke sini, kadang ke sini, lompat ke sini gitu kan ya. Karena dia berpindah-pindah menyebabkan awan elektron terjadi ya. Nah, awan elektron atau kita sebut dengan ini tuh kumpulan elektron. Karena hal ini juga si ikatan logam, nah contohnya logam besi apapun itu ya, itu ikatan logam. Contohnya apa? Sendok kalian kayak gitu kan ya, sendok gitu kan ya. Itu mengakibatkan memiliki sifat daya hantar listrik. Karena si elektronnya itu sering berpindah-pindah sehingga listriknya itu mudah mengalir kayak gitu ya. Itu ikatan logam, oke? Selanjutnya saya akan bahas tentang sifat fisik senyawa berdasarkan jenis ikatan kimianya. Oke, jadi saya kategorikan ada ikatan logam, ini ikatan kimianya ya. Ada ikatan logam, ada ikatan ionik ya. Ada kovalen yang besar, ada kovalen sederhana. Kenapa saya bedakan? Karena sifatnya itu nanti berbeda hasilnya. Oke, dimulai dari titik didih. Titik didih logam itu sangat tinggi karena tadi ya, dia punya awan elektron yang diakibatkan dari delokalisasi elektronnya, sehingga untuk melepaskan atom Mg misalnya atau Mg yang ini dengan yang ini itu butuh energi yang sangat banyak. Hal ini mengakibatkan titik leleh atau titik didihnya itu tinggi. Oke, senyawa ionik juga tinggi banget ya, karena sulit sekali untuk melepaskan
ikatan ioniknya. Oke. Yang ini juga sama ya. Oke. Nah, sedangkan kovalen sederhana itu rendah. Kenapa? Karena yang sederhana itu contohnya itu yang ini. H2, O2, terus ada N2 kayak gitu ya. Ini yang sederhana lebih rendah dari ikatan kovalennya ya. Oke. Daya hantar listrik. Oke, yang logam tadi sudah disebutkan mengapa dia bisa mengantarkan listrik, karena awan elektron mengalami delokalisasi sehingga mudah mengantarkan listrik ya. Sedangkan ionik itu dapat mengantarkan listrik tapi ketika dia dilarutkan dalam air. Misalkan saya punya garam NaCl ya. NaCl ketika saya masukkan ke dalam air, misalkan ini gelas ya, ini H2O, ini ketika saya masukkan ke dalam air, si airnya ini itu akan mencampur dengan NaCl nanti. Nah, ini yang bisa menghantarkan listrik ya, menghantarkan listrik. Nah, ini yang bisa mengantarkan listrik ya. Sedangkan si padatan NaCl-nya enggak. Ini padatan misalkan garam dalam bubuk yang dijual di warung lah ya. Nah, itu tidak bisa mengantarkan listrik kalau kita alirkan listrik langsung ya. Oke, kecuali kalau kita masukkan dulu ke dalam air. Nah, air garamnya itu bisa mengantarkan listrik. Oke. Sedangkan kovalen yang besar kebanyakan tidak mengantarkan listrik ya. Kecuali si grafit ini ya. Grafit ini kalian bisa cari tahu di aba Google grafit bentuknya seperti apa. Nah, dia bisa mengantarkan listrik. Oke. Sedangkan kovalen sederhana tidak mengantarkan listrik ya. Ini O2 nih, oksigen kita nih yang sering kita hirup nih. Ini tidak mengantarkan listrik. Kebayang dong seremnya kalau misalkan oksigen bisa mengantarkan listrik. Oke. Kita kesetrum tiap hari ya. Oke. Lanjut nih. Kelarutannya tadi sudah kita bahas ya. Nah, logam udah jelas dia tidak larut. Kalian masukin sendok kalian ke dalam air itu nggak bakal larut-larut ya, nggak bakal hilang-hilang. Oke. Sedangkan ionik ini larut. Nah, ini NaCl dalam air larut kan. Oke. Sedangkan kovalen ini tergantung kepolarannya. Nah, tadi ya tergantung kepolarannya. Oke. Kalau misalkan pelarutnya air, pelarut nih istilah baru ya, pelarutnya itu air. Nah, berarti jika pelarutnya air, berarti kalau ingin larut dalam air, senyawa apapun itu harus bersifat polar. Jika pelarutnya minyak, tadi minyak itu kan nonpolar ya, maka senyawa apapun yang ingin larut dalam minyak harus bersifat nonpolar. Nah, like dissolved like ya. Oke. Mungkin materi hari ini sampai sini dulu. Kita lanjut nanti tentang bentuk molekul ya. Oke. Selamat mengerjakan. Ingat tugasnya apa? Rangkum plus kumpulkan istilah-istilah atau kata kunci yang saya sebutkan selama pembelajaran hari ini ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.